Nah, sekarang tuh kita mau belajar namanya ini adalah ABC klasifikasi. Nah, biasanya yang ini tuh keluar di ujian. Soalnya yang kemungkinan keluar tuh yang sekarang tuh yang mudah-mudah katanya. Karena melihat nilai UTS-nya yang belum bagus gitu. Nah, ABC klasifikasi ini tuh apa sih? ABC klasifikasi ini untuk menetapkan prioritas item persediaan yang harus dikendalikan. Nah, misalnya ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah, dari sini tuh kita bakal tahu ya tuh dari apanya sih yang parameter yang harus kita tahu. Itu dari value-nya. Kalau value-nya tinggi, dia akan mempunyai kuantitinya tuh sedikit. Sedangkan kalau kelas B, ya kelas B kuantitinya sedang, value-nya pun sedang gitu. Nah, kelas C value-nya kecil dan kuantitinya banyak. Habis itu habis itu kita bakal tahu. Sorry. Nah, jadi kita bakal tahu nih. Dari sini ya kita lihat soalnya. Di sini tuh ada namanya unit cost sama annual usage-nya. Kayak gitu. Misalnya $60, $350, $30 dan ke bawahnya. Terus annual usage-nya tuh ada yang 90, 40, 130 gitu-gitu. Nah, caranya tuh gimana sih gitu. Nah, pertamanya tuh kita kaliin dulu si 60 sama 90-nya dulu. Terus dikaliin, nanti kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya tuh dari dapat segini. Habis itu nah, habis itu kita tuh cari dulu total value-nya. Nah, untuk mendapatkan hasil dari total value ini itu dari 60 dibagi oh ya, pertama total quantity itu diambil dari nilai ini ya, dari sini nih. Dari yang annual usage tinggal dibagi 100 kayak gitu. Nah, kalau total value itu dari si ini, si total 30.600 itu dibagi keseluruhannya nih. Dibagi ini. Tar. Nah, habis itu dikali 100%. Dapat nilai 35,83. Dibuletin jadi 35,9 lah kayak gitu. Nah, habis itu kita tuh tahunya dari mana sih buat tentuin kayak gini ya. Kita udah tahu oh ya kelas A-nya ini kelas A, ini kelas B, kelas C kayak gitu. Nah, kita lihat lagi di sini. Kita lihat dari misalnya oh kita mau lihat dari value-nya 70 sampai 80% atau dari kuantitinya kayak gitu. Oh, dari sini kuantitinya 4 sampai 6% gitu. Berarti di sini kan masih masuk ya di kelas A ya, kayak gitu. Terus kita boleh kalau misalnya belum Pak, maksudnya masih kurang yakin, wah. Nah, kalau misalnya masih kurang yakin nih, boleh dari total value-nya di situ 35,9. Tapi kan berarti wah jauh ya, jauh gitu kayak maksudnya terlalu ke bawah dan terlalu nggak, maksudnya di atas 30% kayak gitu. Masih masuk ke kelas
kelas A tapi nggak ada di persentase ini kayak gitu. Jadi kita dari sini kita tahu oh ya udah kita tentunya dari total kuantitinya aja kayak gitu. Nah, habis itu tuh kalau misalnya kita kurang yakin lagi, kita jumlahin dulu nanti. Udah misalnya 6, 5, 4 kan ini oh kok tiba-tiba ada 9 kan. 9 harusnya dari sini total kuantitinya masuk ke yang ini dong kelas A gitu. Nah, pertama tuh kita coba untuk totalin terakhir tuh. Nah, kalau misalnya kita udah totalin hasilnya tuh lebih nih total value-nya. Di situ total value tuh 70 sampai 80% gitu. Nah, kalau misalnya kita tambahin 9 tuh terlalu tinggi gitu. Nanti di yang kelas B itu cuma 5,5. Jadi kelas B-nya itu terlalu kecil total value-nya. Jadi itu nggak mungkin kelas B kayak gitu. Maka kalau kelas B kan harus ada sekitar 15% kayak gitu. Nah, kelas C itu 5 sampai 10%. Nah, udah ditotalin masih masuk ke si total value-nya 5 sampai 10% masih mungkin masih masuk. Tapi kalau misalnya si 7 kita taruh di B gitu. Nah, itu tuh nggak masuk karena terlalu kecil kayak gitu. Terlalu kecil terus nanti si total value-nya terlalu besar sama total kuantitinya terlalu kecil di sini. Jadi sebenarnya tuh gimana sih cara tahu buat klasifikasi ABC ini? Jadi coba-coba nanti di yang misalnya ada yang pertengahan antara ada yang mau masuk ini bisa masuk B bisa masuk ke A gitu. Ada yang bisa masuk ke C ke masuk ke B nah kayak gitu. Nah, di situ itu yang kita harus perlu tahu kayak gitu. Untuk selanjutnya nanti bakal dijelasin sama Zara tentang model probabilistik kayak gitu. Untuk pertanyaannya nanti boleh yang ABC. Jadi layarnya jadi yang nampilin. Bentar ya teman-teman. Iya Zahra, semangat. Pada ngapain sih? Party. Malah. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Ya. Nah, tadi kan Jojo udah selesai yang ABC. Nah, terus kita ke persediaan pengaman atau buffer stock atau safety stock. Nah, ini udah aku stabilin. Jadi, selama masa tunggu itu kan persediaan kita kan berkurang buat memproduksi. Jadi kita harus punya buffer stock atau persediaan pengaman. Terus ada dua faktor yang yang menentukan jumlah safety stock yang kita butuhkan. Yang pertama ada service level yang tadi sudah dijelasin sama Indo. Yang kedua ada varian. Nah, buat service level ini itu ada nilai Z. Z itu nilai ANOVA yang dari service misalnya service levelnya itu 0,95. Nah, nilai Z-nya itu ketentuannya 1,65. Nah, kalau service levelnya 0,99 terus
nilai Z-nya itu 2,33. Nah, semakin besar service level, nilai Z-nya juga semakin besar, sehingga safety stock atau persediaan pengamannya juga harus lebih banyak. Nah, yang kedua itu adalah varian. Varian itu keragaman, menunjukkan tidak pasti, sehingga semakin besar keragaman, semakin besar ketidakpastian. Ini bisa dilihat rumusnya. Nah, ini buat contoh soalnya. Bisa dibaca. Nah, D itu merupakan kebutuhan bahan baku kedelai setiap harinya itu 5 ton. Nah, kalau hitungannya hari itu pakainya D kecil, tapi kalau hitungannya misalnya tahun bisa pakai D besar. Tapi nanti disesuaikan juga berarti ini kan 5 ton per hari. Nah, kalau per tahun itu berarti nanti dikali berapa. Terus litranya itu 7 hari. Nah, simpangannya itu 2 ton. Service levelnya diketahui 0,95. Berarti Z-nya 1,65. Terus bisa dimasukin ke pre-order point. Nah, ini kan pertanyaannya, tentukan berapa paling sedikit jumlah kedelai yang ada di gudang, sehingga manajemen harus melakukan pemesanan ke pemasok kedelai. Nah, itu sama aja artinya pre-order point, soalnya titik kita memesan kembali kan. 43,7 ton. Jadi kita harus pesan lagi sebanyak 43,7 ton. Terus kita masuk ke model pengendalian persediaan probabilistik. Untuk kasus di mana waktu tunggu dan subsidian tetap, maka secara garis besar terdapat 2 kelompok teknik atau model pengendalian persediaan. Nah, itu bisa dilihat yang pertama, apakah pemantauan terhadap kondisi persediaan yang ada dilakukan setiap saat terjadi transaksi atau bersifat sinambung. Yang kedua, apakah pemantauan terhadap kondisi persediaan dilakukan pada interval waktu yang tetap. Nah, modelnya itu ada 2. Kalau yang kasus pertama itu modelnya ada 2. Nah, yang itu modelnya ada 2. Yang kasus pertama itu pakai model continuous. Jadi model continuous itu bisa dilihat di gambar lebih jelas lagi. Nah, ini continuous itu bisa ada kasus back order sama slow sell. Back order itu kan perusahaan itu akan melakukan pemesanan, misalnya bisa di perusahaan lain atau di tempat lain buat memenuhi persediaannya dia atau kekurangan persediaannya dia. Nah, terus kalau yang low sell itu berarti dia nggak ngambil persediaan dari perusahaan lain atau tempat lain buat menutupi kekurangannya perusahaan tersebut, tapi akibatnya berarti dia bakal kehilangan konsumen, jadi dia bakal merugi. Nah, terus ini kalau yang pada kasus back order, total biaya persediaannya itu rumusnya ini. Terus, nah, ini kalau misalnya kasusnya back order tapi pada jumlah kekurangan, jumlahnya itu kurang pakai rumus ini. Tapi kalau misalnya dilihat dari lama waktu terjadinya jumlah kekurangan, pakainya ini Q itu berarti artinya berapa banyak persediaan yang harus terpenuhi. Itu kuantiti soalnya. Terus aku bawah itu rumus semua, jadi bisa dibaca sendiri sama lihat. Nah, kalau ini pada kasus low sell, total persediaannya rumusnya itu
Terus ke bawah lagi. Nah, ini untuk key atau kuantitinya, berapa banyak persediaan yang harus disediakan atau dipesan. Nah, terus ini langsung ke contoh soalnya. Jadi, diketahui nilai tengahnya itu atau mu-nya sebesar 800 unit. Timbangan bakunya 40 unit, harga setiap unit bahan adalah 2,5 ribu, itu sebagai C, dan biaya tiap kali pemesanan atau A sebesar 50 ribu. Nah, A itu artinya biaya tetap setiap kali pemesanan, atau bisa juga artinya itu biaya setup. Nah, lama waktunya itu 2 minggu. Setiap kekurangan bahan baku, perusahaan mengalami kerugian 1,1 ribu, dan biaya menahan stoknya 20%. I atau nilai persediaannya atau H-nya itu 0,2 dikali 2,5 ribu. Hasilnya 0,5 ribu. Nah, terus berapa jumlah pemesanan yang optimal atau Q, dan pada saat kapan atau pada tingkat persediaan berapa R harus dilakukan pemesanan. Nah, langkah awalnya itu kita harus cari tahu nilai tengah timbangan baku selama waktu tunggu. Kan ini waktu tunggunya itu kan 2 minggu. Yang ini 2 minggu. Nah, terus nilai tengahnya itu 800 unit. Timbangan bakunya 40 unit. Terus buat selama waktu tunggu atau selama 2 minggu, yang ini nilai tengahnya kita dikali sama 2. 2 itu artinya 2 minggu. Hasilnya 1.600. Buat simpangan bakunya, itu hasil dari yang 40 unit. Oh, kalau yang ini aku kurang ngerti kayaknya, yang 40 kuadrat ditambah 40. Bentar. Kalau itu artinya sama aja akar 40 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Kalau timbangan baku kuadrat itu ragam kan ya? Jadi teman-teman, aku juga agak nggak ngerti sama materi ini. Kalau ada yang lebih tahu bilang aja ya. Nah, terus ini ada yang salah nih. Ini harusnya 52 minggu. Ini tipe bukan 53. Kebutuhan selama 1 tahun. Kalau enggak yang ini, kalau Jojo lebih tahu, kita tunggu aja Jojo, soalnya dia lagi pergi. Nah, ke bawah lagi. Nah, sekarang ke model 2, model period review. Ini buat yang kasus yang tadi. Buat yang ini, apakah pemantauan terhadap kondisi persediaan dilakukan pada interval waktu yang tetap? Gitu. Nah, pada model QR continue atau model 1, panjang periode waktu antara pemesanan bervariasi sesuai dengan fluktuasi permintaan yang bersifat acak, dan jumlah view adalah tetap pada saat tingkat pemesanan mencapai tingkat R. Nah,
Nah, ini kalau bedanya R besar sama R kecil, kalau R besar itu menunjukkan kebutuhan bahan yang diharapkan terjadi selama periode waktu tertentu. Kalau R kecil itu tingkat persediaan yang ada. Kalau R besar itu tingkat persediaan yang diharapkan ada pada periode yang diharapkan atau ditentukan. Nah, ini total biaya persediaan tergantung kepada nilai R dan T, serta apakah kondisinya pada kasus back order atau low sell. Nah, ini pada kasus back order apabila biaya kekurangan didasarkan pada jumlah kekurangan yang terjadi. Total biaya persediaannya rumusnya ini. Kalau ini biaya kekurangan persediaan didasarkan selama terjadinya kekurangan. Total biaya persediaannya rumusnya ini. Nah, tadi kan back order. Kalau ini sekarang rumus buat low sell. Jadi nanti di soalnya juga dikasih tahu itu perusahaannya itu menetapkan low sell atau back order. Jadi nanti kita tinggal pilih pakai rumus yang mana sesuai sama back order atau low sell-nya. Kalau ini didasarkan atas selama terjadinya kekurangan, total biaya sediaannya rumusnya itu. Ini contoh soal buat yang model 2. Ini contoh soalnya bisa dilihat. Tak dua. Nah, ini permintaan dan waktu tunggu bersifat probabilistik. Nah, buat kasus ini itu perlu simulasi atau teknik simulasi, yaitu kita bisa menetapkan skenario atau input kebijakan lainnya buat menentukan jumlah pemesanan dan saat pemesanan yang tepat yang bisa kita lakukan. Nah, jadi kita bisa menentukan skenario atau input mana yang terbaik buat perusahaan kita. Ini pakai aplikasi. Nah, pakai simulasi Monte Carlo biasanya. Oh, ini aku nggak paham. Ada yang paham? Enggak. Saya ada yang paham. Begitu aku juga ngerti. Hmm. Hmm. Pakai skip ya. Jadi ini materi 8, 9, 10 sampai situ. Buat materi 11, 12, Tujuh mau masuk apa Lena?
Ya, Mayu boleh. Nah, aku jelasin dikit-dikit ya. Masuk ke materi 11 sama 12, penjadwalan kegiatan produksi. Nah, ini sangat berhubungan erat dengan pengurutan produksi atau sequencing. Jadi misalnya, nih, ini kalau di sini misalnya itu pada produksi buah, sari buah. Nah, misalnya kita punya satu mesin, tapi kita harus memproduksi 5 sari buah dengan buah yang berbeda. Nah, oleh karena itu kita harus punya urutan atau sequencingnya biar kita meminimalisir kerugian dan biar waktu penyelesaiannya itu nggak terlambat atau nggak tardiness. Nah, makanya kita harus menentukan urutan atau prioritas. Nah, buat yang contoh soal yang pernah kita kerjain yang apa ya? Yang dikumpulin ke Pak Mahfud, nanti aku kirim di grup aja ya. Nah, sini juga ada istilah, jadi itu istilahnya sequencing, ada loading itu pembebanan. Jadi kalau misalnya beban produksinya itu misalnya ada 3 bahan. Nah, yang pembebanannya itu yang tertinggi itu bahan 1, yang tertinggi kedua bahan 2, yang paling rendah itu bahan 3. Berarti kita harus, nanti ada beberapa kebijakan, kita bisa menentukan yang loadingnya yang paling tinggi harus didahulukan atau yang loadingnya paling rendah didahulukan. Tapi biasanya yang loadingnya paling tinggi itu yang didahulukan buat diproses. Nah, kita juga harus tahu production scheduling. Terus, nah, ini secara spesifik penjadwalan produksi dilakukan untuk mencapai satu atau beberapa tujuan sebagai berikut. Nah, ini bisa dibaca memenuhi masa tenggat waktu, meminimumkan keterlambatan, meminimumkan waktu penyelesaian produksi, meminimumkan expense, meminimumkan overtime, memaksimumkan tingkat pemanfaatan mesin produksi atau tenaga kerja, meminimumkan waktu menganggur atau idle time, dan meminimumkan persediaan antar tahapan proses atau work in process inventory. Nah, jika penjadwalannya efektif, maka pergerakan bahan yang lebih cepat dan pemanfaatan fasilitas yang lebih baik sehingga meningkatkan efisiensi biaya, penyelesaian proses produksi yang lebih cepat, dan pemenuhan waktu delivery yang lebih tepat dan deliveries yang lebih handal. Ini juga berkaitan nanti sama MRP dan ERP. Ada bab 13 sama 14. Nah, terus ke urutan produksi atau sequencing. Nah, sasaran dilaksanakannya sequencing itu meningkatkan pendayagunaan sumber daya produksi, terus pengurangan in-process inventory, pengurangan keterlambatan readiness. Jadi, kita tuh menerapkan sequencing buat apa? Yang pertama itu buat meningkatkan pendayagunaan sumber daya produksi. Jadi, kita meminimumkan yang tadi waktu menganggur. Jadi, mesinnya itu nggak banyak menganggur atau sumber daya manusianya juga nggak banyak menganggur. Sehingga akan produksinya itu akan lebih efisien dan efektif. Yang kedua, mengurangi proses inventory. Ya, jadi kalau misalnya kita salah buat menetapkan urutan atau penjadwalan, bisa aja, misalnya kita cuma punya satu mesin, tapi ada 5 bahan yang harus kita olah. Nah, kalau misalnya
kita nggak punya urutan yang benar, itu bisa aja terjadi salah satu bahan itu menunggu terlalu lama buat masuk ke proses selanjutnya gitu. Akibatnya bisa terjadi kerusakan terutama pada perusahaan agroindustri yang produk-produknya itu gampang sekali busuk atau rusak. Nah, kemudian pengurangan keterlambatan atau tardiness. Nanti kita akan belajar bedanya tardiness sama apa ya? Yang keterlambatan positif sama keterlambatan negatif itu. Nah, ini ukuran kinerja dari suatu hasil pengurutan sequencing, yaitu ada rata-rata flow time. Pengertiannya, jumlah waktu sejak suatu produk menunggu untuk diproses sampai produk tersebut selesai, atau waktu tunggu sampai dimulai proses ditambah lama waktu proses. Nah, total flow time itu rumusnya ini. Terus, ukuran kinerja kedua itu ada rata-rata wait flow time. Nah, ini yang ada faktor pembobotnya itu yang tadi atau dinamakan loading. Ini suatu ukuran prioritas di mana semakin besar nilai BI, semakin penting produk untuk diselesaikan. Terus ukuran yang ketiga itu rata-rata jumlah produk yang berada dalam sistem. Nah, ini rumusnya. Pengertiannya itu periode penjadwalan berapa rata-rata jumlah produk baik yang sedang menunggu maupun yang sedang diproses. Terus ukuran keempat, rata-rata keterlambatan penyelesaian produk. Jika ada due date atau tenggat waktu atau batas akhir waktu penyelesaian produksi suatu produk yang apabila dilampaui, maka ada konsekuensi biaya atau penalti apakah bersifat tangible atau intangible dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini yang keterlambatan atau lateness. Nah, lateness itu bisa bernilai positif atau negatif. Nah, waktu keterlambatan yang negatif itu menunjukkan bahwa produk selesai lebih dini atau lebih cepat dari tenggat waktu due date yang ditetapkan. Jadi misalnya tenggat waktu due date-nya itu Senin, tapi kita udah selesai hari Minggu, berarti itu keterlambatannya negatif. Nah, terus buat yang keterlambatannya positif itu, berarti kalau misalnya due date-nya hari Senin, kita selesainya itu hari Selasa, berarti itu keterlambatannya positif atau disebut tardiness atau produknya disebut tardy product. Tangible. Tangible itu artinya apa ya? Nih. Kalau tangible itu keterlambatannya bisa diukur secara ekonomis atau bisa diukur dengan uang. Kalau intangible itu keterlambatan penyelesaian produknya tidak diukur dengan uang atau tidak diukur secara ekonomi itu. Nah, kalau yang bersifat tangible itu kan yang tadi bisa diukur dengan uang atau ekonomi. Itu contohnya adalah perusahaan mengalami kerugian. Misalnya penurunan misalnya penurunan pendapatan itu masuknya ke tangible. Kalau yang intangible itu bisa berupa ketidakpuasan konsumen. Jadi konsumen lebih memilih produk lain karena pas mau beli produk itu belum ada, jadinya milih produk lain.
yang tadi sampai yang tadi produk ya. Terus ukuran kelima itu jumlah produk yang waktu penyelesaiannya melampaui target. Terus ukuran keenam, rata-rata lama waktu penyelesaian melampaui target. Ukuran ketujuh, lama waktu penyelesaian seluruh produk yang dijadwalkan atau make spend. Kemudian ada yang selanjutnya ada utilisasi. Utilisasi adalah rasio antara jumlah waktu proses semua produk yang dijadwalkan dengan total flow time. Atau rumusnya ini. Nah, permasalahan pada kasus sequencing itu secara garis besar, yang pertama itu kasus end product satu fasilitas. Nanti ada beberapa produk, tapi cuma satu fasilitas. Fasilitasnya itu bisa berupa mesin, pekerja, atau lini produksi. Nah, contohnya nih, misalkan suatu agroindustri yang memproduksi berbagai jenis bubuk rempah. Nah, yang harus dijadikan tepung atau bubuk itu banyak, misalnya rempahnya ada bawang putih, bawang merah, lada, ketumbar gitu. Tapi mesinnya cuma satu. Nah, ini permasalahan pertama. Contohnya ini. Nah, contohnya misalnya satu pabrik roti memproduksi 8 jenis produk. Salah satu produk yang paling penting adalah proses persiapan bahan dan seterusnya sampai bawah. Nah, lanjut. Nah, ini tabel lama proses produksi dan due date setiap produk yang ditentukan. Nah, cara penyelesaiannya itu bisa pakai beberapa aturan. Yang pertama, aturan FCFS atau first come, first serve. Jadi, siapa yang datang duluan, dia yang diproses terlebih dahulu. Dia nggak lihat date-nya, pokoknya setiap ada bahan yang datang duluan, dia yang diproses dahulu. Nah, ini kan tabelnya kayak gini, pas awalnya belum dikasih solusinya. Nah, kalau misal pakai aturan FCFS, jadinya tabelnya kayak gini. Nah, ini kan ada PI. PI itu lama prosesnya. DI itu due date-nya. CIFI waktu penyelesaian produk ke I. Nah, LI itu keterlambatan completeness, TI itu tardiness. Nah, kalau PI sama DI itu, kalau DI itu bisa dilihat dari soalnya nanti. Nah, kalau PI juga dilihat dari soalnya. Kalau waktu mulai itu dilihatnya dari, kan ini aturannya FCFS, first, yang datang pertama bakal dilayani pertama. Jadi produk nomor 1 itu waktu mulainya 0. Nah, waktu pengerjaannya itu 5 kan. Nah, buat ke produk 2 berarti waktu mulainya di 5. Nah, tapi produk 2 itu selesainya 8. Nah, buat ke produk 3 berarti 5 ditambah 8 jadi 13. Begitu juga ke produk sampai produk 8. Gitu. Jadi kalau produk keempat berarti 13 ditambah 6. Kalau produk kelima, 19 tambah 3, dan seterusnya. Nah, kalau yang CIFI itu dihasilkan dari DI dikurangi PI. DI-nya kan kalau yang nomor urut 1, produk 1, itu DI-nya 15, PI-nya 5. Salah. Kalau yang CIFI itu dihasilkan dari kumulatif dari PI. Kan PI-nya awalnya 5. Terus PI nomor urut kedua 8. Jadi 5 tambah 8 hasilnya 13. Terus lagi 13 ditambah 6 hasilnya 19. Gitu. Jadi kumulatif ke bawah terus sampai hasil akhirnya 56. Nah, kalau yang LI itu baru pengurangan dari CIFI dikurangi DI. Jadi yang pertama itu kan berarti 5 kurangi 15 hasilnya minus 10. Kalau yang kedua 13 kurangi 10 hasilnya 3. Nah, itu juga sampai ke bawah seterusnya. Nah, nanti itu buat menentukan TI. Kalau LI-nya minus, berarti kan keterlambatannya negatif. Berarti TI-nya 0, artinya tidak terlambat. Kalau misalnya
LI-nya 3 ini kan positif, berarti PI-nya tulis juga 3. Nah, kalau 4 juga tulis 4. Pokoknya kalau negatif itu tulis PI-nya 0. Kalau yang LI-nya positif, tulisnya sesuai dengan nilai LI-nya. PI itu lama pengerjaan. Nah, ini dengan menggunakan formula yang rumus-rumus tadi itu, formula 5.1 sampai 5.6, kinerja aturan FCFS, kita bisa menentukan rata-rata flow time-nya segitu. Rata-rata jumlah ini nilainya sama bawah. Nah, tapi kalau pakai aturan FCFS ini, saya dilihat jumlah produk yang tadinya itu masih besar, masih 6 produk. Padahal kita punya 8 produk, tapi yang tadi masih banyak, masih 6 produk. Jadi harus, kalau misalnya kita mau meminimalisir keterlambatan, berarti kita harus cari alternatif cara lain. Gitu. Nah, cara yang kedua ada SPT, Shortest Processing Time. Nah, aturan ini digunakan terutama untuk mendapatkan kinerja waktu rata-rata penyelesaian seluruh produk yang minimum sama waktu rata-rata menunggu semua produk untuk diproses yang minimum. Nah, ini tuh konsepnya dahulukan operasi produksi untuk produk yang mempunyai PI atau waktu proses terkecil atau tersingkat. Jadi yang punya PI-nya lebih kecil, itu yang diselesaikan terlebih dahulu. Nah, berdasarkan data yang tadi, yang awal tadi, yang rempah tadi, kita pakai aturan SPT, hasilnya kayak gini. Jadi, kan kalau yang FCFS itu, kita nggak apa ya, yang PI-nya itu kan nggak diurutin. Pokoknya kalau yang FCFS itu nggak memandang PI atau DI, tapi kalau yang SPT itu kita harus memperhatikan PI yang lebih kecil ditaruh di atas terlebih dahulu, buat dikerjakan terlebih dahulu. Terus rumusnya juga sama kayak tadi yang CLT, juga sama kayak yang FCFS. Nah, ini pakai rumusnya juga sama kayak yang tadi, cuma kan angka-angkanya bakal beda karena pengurutannya juga beda. Nah, terus yang aturan ketiga itu ada aturan weight scheduling. Nah, ini berdasarkan pembobot atau BI. Nah, konsepnya itu dahulukan produk yang mempunyai rasio PI per BI terkecil. Jadi nanti berdasarkan yang tadi kita cari dulu BI, nanti kita cari rasio PI per BI. Nanti berdasarkan PI per BI-nya itu kita urutkan produk mana yang didahulukan. Nah, misalnya kayak gini nih. Ini BI itu, kalau setahu aku BI itu bisa didapatkan dari soal. Misalnya di soalnya udah diketahui BI-nya segini. Soalnya yang tahu BI-nya itu perusahaannya itu, tahu pembobotnya mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, formula rumus itu tuh yang ini. Formula rumus itu yang ya. Nah, ini yang ini rata-rata keterlambatan penyelesaian produk, rata-rata wait flow time, rata-rata flow time itu yang rumusnya. Iya gitu, Ame udah paham. Enggak, ini udah beda materi. Kalau yang back order atau lossal itu materi 8, 9, 10. Kalau ini tergantung sama dia mau pakai apa, mau pakai formula apa buat menentukan pengurutan atau sequencingnya. Nah, kita balik lagi ke yang tadi terakhir itu sampai ini yang pembobot. Nah, kita udah menentukan PI-nya itu dari soal. Nah, kita menentukan rasio PI per BI.
Nah, rasio PI per BI ini bisa untuk menentukan urutan produknya nih. Ini kan 1,5. Semakin ke bawah semakin besar kan. Nah, ini juga buat menentukan urutan nomor produk yang harus dikerjakan urutannya. Tuh. Nah, terus ini kita cari CLT-nya juga sama kayak tadi. Terus dihitung juga formula 5.1 sampai 5.6-nya. Nah, ini nih udah. Nah, kalau yang SPT ini, jumlah produk yang tadinya udah semakin kecil, udah cuma 3 produk dibandingkan sama yang FCFS tadi yang masih 6 tadi produk. Nah, terus aturan yang keempat itu EDD atau Early to Date. Early to Date itu dahulukan produk yang mempunyai due date yang terkecil. Jadi, kalau misalnya ada 3 produk, ada 3 bahan, terus tapi yang bahan pertama itu due date-nya 3 hari, yang bahan kedua due date-nya 2 hari, yang bahan ketiga due date-nya 5 hari. Berarti kita harus mengutamakan yang due date-nya yang 2 hari yang terkecil. Nah, ini memperhatikan nilai DI. DI-nya itu diperhatikan yang urutan yang paling kecil dulu dari atas, kemudian ke bawah itu semakin besar. Terus bisa dilihat CLT-nya juga, rumusnya sama kayak tadi. Kalau C itu kumulatif dari PI, kalau L itu C dikurangi DI, kalau T itu tergantung nilai L. Kalau negatif berarti 0, kalau positif berarti mengikuti nilai L. Terus rumusnya juga sama, cuma angkanya yang beda. Nah, aturan MOR. Aturan MOR ini yang pas itu pernah kita kerjain yang soal dari Pak Mahfud. Masih pada nyimpan soalnya kan sama jawabannya. Ini untuk tahap-tahapannya itu kayak gini. Urutkan semua produk menurut EDD. Jadi menurut yang aturan tadi yang berdasarkan due date. Yang pertama itu, yang urutan awal-awal itu yang due date-nya kecil. Nah, jika terdapat 0 atau satu produk yang tardi, maka stop. Jadi kalau misalnya produk yang tardi atau yang terlambat itu lebih dari 1, maka kita berlanjut ke tahap-tahap selanjutnya, ke tahap 2, 3, 4. Nah, kemudian ini diasumsikan ada lebih dari 1 yang tardi ya. Jadi kita ke tahap 2. Saya enakan langsung ke contoh soalnya ya. Nah, ini. Yang ini contoh soalnya. Kan yang langkah 1 itu kita diurutkan berdasarkan due date. Nah, ini udah urut kan. Awalnya udah paling kecil, yang paling bawah semakin besar. Nah, terus yang di kuning-kuningin ingat ini. Urut 3, produk 3, terus marginusnya ini. Nah, kita ke langkah 2 nih. Dengan mulai dari urutan awal sampai urutan terakhir, dari hasil tahap 1, identifikasi produk yang pertama kali mengalami tardi. Jika urutan produk berikutnya tidak ada lagi yang mengalami tardi, maka lakukan tahap 4. Dan jika masih ada yang tardi, lakukan tahap 3. Nah, berdasarkan contoh soal ini kan di bawahnya masih ada yang tardi. Berarti kita lanjut ke tahap 3. Nih, di bawahnya ini, yang 9, 7, 6, 8, 6 itu kan masih tardi. Berarti kita lanjut ke tahap 3. Kenapa mulainya dari 4? Karena kita lihat produk mana yang pertama kali mengalami tardi. Nah, kalau 0, 0 ini kan artinya nggak mengalami tardi kan. Nah, mulai mengalami tardi itu di nomor urut 3, di produk 3, tardinya itu 4. Tuh. Nah, hasil langkah 2 adalah seperti pada tabel di atas. Kita lihat. Dan dapat dilihat bahwa terdapat produk nomor 3 pada urutan ketiga yang terlambat. Dan setelahnya masih terdapat produk yang tardi. Sampai sini, paham?
Nah, lanjut ya. Nah, terus pada langkah ketiga, dari urutan 1 sampai 3, yang ini, untuk nomor 2 adalah yang mempunyai waktu proses terlama. Jadi, setelah kita menentukan produk mana yang pertama kali mengalami tadi, terus kita lihat PI-nya. Di antara produk ini, produk 1, 2, 3 ini, yang dikuning-kuningin ini, mana yang waktu penyelesaiannya paling lama. Kan waktu penyelesaiannya paling lama itu yang produk 1, yaitu 8. Nah, nanti nomor 8-nya ini, produk 2 itu dipindah ke yang paling bawah. Jadinya kayak gini. Nah, ini jadinya produk nomor 2 yang tadinya di urutan nomor 1, karena PI-nya paling besar di antara yang produk 1, 2, 3 tadi, kita pindah ke paling bawah. Tuh. Nah, terus yang tadi balik lagi ke yang aturan yang tahap nomor 2. Kalau misalnya tahap nomor 2, kita menentukan tahap nomor 1 deh. Ini kan kalau misalnya ada 0 atau satu produk yang tadi, maka stop. Ini kan ada 0 atau satu produk, ini kan cuma satu produk yang tadi kan. Berarti udah selesai sampai situ. Berarti urutannya adalah, urutan pengerjaan produknya berdasarkan metode Moore adalah 1, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 2. Jadi nanti akan dihasilkan produk yang tadinya itu cuma 2, yaitu produk nomor 5 sama produk nomor 2. Ini cuma produk yang tadi 2 produk. Itu ya. Salah. Terus aturan select terkecil. Aturan select digunakan atas dasar sisa waktu yang tersedia sebelum due date. Yang dirumuskan, ini rumusnya. Due date dikurangi today's date means remaining processing time. Dahulukan produk yang mempunyai select terkecil, kemudian produk dengan select terkecil berikutnya. Jadi, nah, ini kenapa hasilnya 9? Yang select ini, karena rumusnya itu kan, tadi rumusnya due date min today's date min remaining processing time. Nah, due date-nya itu kan 15. Today's date itu nulisnya 1, berarti hari ini nulisnya 1, berarti 15 dikurangi 1. Ini rumusnya. Nah, 15 kurangi 1 dikurangi remaining processing time-nya itu PI-nya. PI-nya itu 5. Hasilnya 9. Select nomor 2 juga gitu. Date-nya dikurangi hari ini itu 1, dikurangi 8. 8 itu PI atau remaining processing time. Hasilnya 1 dan seterusnya sampai bawah juga gitu. Nah, terus udah sampai bawah diurutin, jadinya kayak gini, berdasarkan select itu kita tentukan yang select-nya paling kecil itu paling atas. Nah, kemudian bisa kita tentukan CLT-nya juga nanti. Ya. Terus dimasukin ke formula 5.1 sampai 5.6. Terus aturan critical ratio, CR terkecil, itu rasio antara sisa waktu yang tersedia sebelum mencapai due date dengan pekerjaan yang masih tersisa. Nah, ini konsepnya dahulukan produksi produk yang mempunyai CR terkecil, kemudian produk dengan CR terkecil berikutnya. CRI. CRI itu rumusnya ini ya. Due date minus today's date per sisa waktu proses. Nah, kan kalau yang aturannya sebelumnya itu kan due date minus today's date minus sisa waktu proses I. Kalau ini sisa waktu proses I-nya sebagai pembaginya. Nah, ini dihasilkan CRI-nya sebagai berikut. Terus bisa kita tentukan CLT-nya. Nah,
terus masukin ke formula yang tadi, yang rata-rata flow time dan seterusnya. Terus kemudian ada aturan run out time RO terkecil. Digunakan pada kasus di mana produk diproduksi dalam satuan batch dan penentuan urutan produksi suatu kumpulan produk didasarkan atas rasio antara sisa persediaan suatu produk dengan permintaan terhadap produk yang bersangkutan. Ini aku nggak ngerti gimana caranya. Ya gitu ya, skip. Oke, skip. Nah, terus buat kasus yang kedua itu kasus end product, mesin pekerja. Jadi ada beberapa produk, mesin atau pekerjanya juga ada beberapa, nggak cuma satu. Nah, ini ada dua kasus, ada yang paralel sama ada yang seri. Yang pertama kita yang paralel dulu. Nah, pada kasus yang paralel itu bersifat, semua mesin bersifat identik. Ini, nah di garis bawah. Yang dimaksud dengan identik di sini adalah bahwa spesifikasi teknis dan kapasitas semua mesin itu sama. Jadi, setiap jenis produk bubuk rempah dapat diproses pada setiap mesin penepung dengan waktu proses yang sama. Terus, algoritma yang digunakan pada algoritma itu yang kayak tadi yang ketentuan 5.1 sampai 5.6, tapi kan itu buat kasus yang end product dengan satu fasilitas kan. Kalau ini buat yang end product sama M mesin atau fasilitas. Nah, ini minimum rata-rata flow time-nya. Ketentuannya itu urutkan semua produk menurut SPT. SPT itu shortest processing time. Jadi diurutin dulu yang PI-nya paling kecil. Sesuai dengan urutan daftar tersebut, satu persatu tempatkan produk tersebut pada mesin atau operator yang sudah menyelesaikan tugas paling dini. Nah, ini bisa dilihat PI-nya itu kan dari terkecil sampai ke bawah terus makin besar kan. Nah kalau yang ini tuh untuk langkah kedua, start. Nah, ini kan ada 3 mesin. Tadi di soalnya itu mesin penepung yang dimiliki berjumlah 3 kan. Ini mesin penepungnya ada 3. Nah, terus buat di sininya kita bikin mesin 1. Ini mesin 1, mesin 2, mesin 3. Terus urutannya itu nomor urut 1 itu kan produk nomor 4. Kita letakkan di mesin 1, 4. Nah, PI-nya itu 3. Ini yang paling bawah itu kan ada jam ke kan. Tapi kita tempatinya dari 1 sampai 3. Nah, itu buat produk nomor 4. Terus yang di mesin 2 kita taruh nomor produk yang 8. Waktunya itu juga sama-sama 3. Nah, yang mesin ketiga ini kayaknya salah. Soalnya harusnya tuh cuma 5, tapi yang di gambarnya ini sampai 6. Dia harusnya sampai 5, nggak sampai 6 ya. Dan terus selanjutnya juga kayak itu, yang 3 di mesin 1, yang ke mesin yang nomor produk 7 di mesin 2, seterusnya juga kayak gitu. Nah, terus kinerja rata-rata flow time untuk urutan sequencing produksi adalah sebagai berikut. Untuk mesin 1, 3, 2, 1. Nah, ini tuh maksudnya adalah kenapa ini ada angka 3, angka 2, angka 1. Kita lihat di mesin 1. Karena ini ada 3 produk kan. Nah, urutannya itu yang produk 4 itu 3. Yang produk 3 itu 2, yang ini 1. Nah, kalau misalnya kayak mesin 3 ini kan cuma ada 2, berarti 2, 1. Kalau misalnya ada mesin 4, terus ada 4 produk, berarti 4, 3, 2, 1 gitu.
Yang pertama, mesin 1, 3 dikali 3-nya itu merupakan PI. Terus ditambah 2. 2 itu urutan yang ke ini, produk nomor 3. Nah, PI produk nomor 3 itu 6. Terus ditambah 1 dikali 10. 10 itu PI-nya punyanya produk 5. Jadi dibagi 3 karena ada 3 produk. Jadi menghasilkan 10,3 jam. Nah, mesin 2 sama mesin 3 juga kayak gitu. Rata-rata flow time-nya jadinya tinggal dijumlahin dibagi 3, 10,6 jam hasilnya. Itu max pay-nya 24 jam. Terus, algoritma yang kedua adalah minimum, max span, dan rata-rata flow time. Oh ya, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ya gitu, dari jemput ya. Terus lanjut ya, minimum, max span, dan rata-rata flow time. Longest processing time. Jadi, kalau yang tadi itu kan diurutkan berdasarkan PI yang terkecil dulu, habis itu semakin bawah semakin besar. Nah, kalau yang ini itu diurutinnya yang PI-nya terbesar dulu, semakin bawah semakin kecil. Nah, terus formulanya juga kayak tadi sama ininya, yang mesin 1, mesin 2, mesin 3. Sama aja, cuma karena diurutinya dari yang terbesar dulu, berarti dibalik. Terus ke bawah. Nah, ini juga kinerja rata-rata flow time-nya kayak gini. Sama kayak tadi, 21, 3, 2, 1, 3, 2, 1, kayak gitu. Terus, algoritma yang ketiga mengurangi jumlah produk yang tadi. Caranya, urutkan semua produk menurut aturan EDD, early due date, yang punya DI atau due date-nya yang paling kecil itu ditaruh di awal. Dan buat daftar urutannya. Terus, sama kayak tadi juga, diletakkan di tiap mesin 1, 2, 3. Gitu. Nah, terus, kan tadi yang paralel. Kalau yang sekarang itu buat yang seri. Pada kasus ini, setiap produk dalam proses penyelesaian atau pengerjaannya harus melewati ke M mesin tahap dengan urutan yang sama. Nah, kasus M sama dengan 2. M sama dengan 2 itu maksudnya fasilitasnya ada 2 ya. Pada kasus M sama dengan 2, maka algoritma yang digunakan untuk meminimumkan waktu menganggur mesin dan max span adalah sebagai berikut, disebut aturan Johnson. Diingat lagi yang video itu yang dikirim Kak Arif, itu ada metode Johnson. Nanti ini bisa dibaca sendiri aja ya. Jadi di sini aku kirim yang soal yang dikasih Pak Mahfud itu. Nah, kalau ini contoh soalnya, ini ada 2 mesin. Mesin atau tahap 1 sama mesin atau tahap 2. Nah, itu PI-nya diketahui juga di tabel seperti itu. Jika diperhatikan data tabel di atas, nilai minimumnya itu 1. Nilai minimum dari keseluruhan. Berarti kita lihat dulu nilai minimum dari PI 1, dari mesin atau tahap 1 sama mesin atau tahap 2 keseluruhannya itu nilai minimumnya berapa. Nah, kalau di soal ini nilai minimumnya itu kan 1. Nah, ini 1. 1 itu pada mesin kedua kan. Nah, terus
nilai minimum adalah 1, yaitu P10,2. P10,2 itu maksudnya P lama waktu pada urutan ke-10 pada mesin kedua. Ya, oleh karena pada mesin 2, maka tempatkan produk nomor 10 pada urutan terakhir. Nah, makanya ini kan ada tabel nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nomor produknya itu yang 10 itu ditaruh di akhir karena memiliki nilai minimum yang paling kecil dan berada pada mesin 2. Tapi kalau misalnya nomor satunya itu berada pada mesin 1, kita naruhnya di paling depan. Kayak ini nih. Kayak yang kedua ini, nilai minimum berikutnya adalah 2, yaitu P6.1, yaitu pada urutan produk ke-6 dan mesin ke-1. Maka tempatkan produk nomor 6 pada urutan pertama, yaitu begitu juga seterusnya. Nah, kalau misalnya ada dua kasus yang kayak gini, nilai minimum berikutnya adalah 3, yaitu P3, 1, artinya pada mesin 1 dan urutan produk nomor 3. Oleh pada dan P91 ini kan ada dua yang punya nilai 3, yaitu pada P31 sama P91. Oleh karena pada mesin 1 semua, maka tempatkan produk nomor 3 dan produk nomor 9 pada urutan awal berikutnya. Kita bisa tulis 39 atau 93 juga nggak apa-apa. Terus begitu juga kalau yang ini, yang di mesin 2 sama-sama di mesin 2, nilainya juga sama-sama 4 misalnya. Nah, kita bisa tulis bolak-balik, tapi asalkan di urutan yang belakang. Nah, setelah ditulis semuanya, hasilnya itu ini nomor urutnya nomor urut 1 produk 6, dan yang terakhir nomor urut 10, yaitu produk nomor 10. Iya gitu, Febit. Ini apa ya? Ada yang tahu A itu apa, F itu apa? 2, 5, 8. Nah, kan kita itu udah tahu ya apa urutan produknya aja. Nah, habis itu dicari A-nya. A-nya itu mulai dari 0. Jadi setiap produk kan waktunya mulai dari 0 kan. Nah, habis itu tuh di mesin 1 tuh S tuh adalah waktu pengerjaannya. Nah, di sini ada rumusnya sih, SU sama dengan gitu-gitu. Nah, biasanya di soal nanti dikasih tahu kok A-nya berapa, S-nya berapa gitu. Yang untuk yang pertama ya. Nah, habis itu nanti yang U2, A2 itu adalah SU1 kayak gitu. SN-1 kayak gitu. Jadi di ini tuh misalnya AU2-nya kan di sini 2, pasti SU yang satunya juga 2. Terus yang misalnya yang A3 ya, A3 5. Nah, S2-nya 5 kayak gitu. Nah, sebenarnya ini tuh tinggal pindah-pindahin aja angka-angkanya kayak gitu. Nah, nanti tuh biasanya di sini yang penting tuh nyari waktu idle tuh waktunya pengangguran gitu. Jadi berapa sih yang waktu yang mengalami pengangguran kalau di aturan Johnson ini? Nah, kita tuh di aturan Johnson ini gimana sih caranya benar-benar yang pengangguran tuh sedikit kan dari misalnya produk 1 berarti harus di mesin 1 sama mesin 2 kan. Nah, nyari itu S U minus bentar. I itu adalah pokoknya S1 ditambah sigma N A min S kayak gitu. Nah, sebenarnya intinya gampangnya gini. Misalnya mesin 1 ini ada waktu pengerjaan 2. Berarti di mesin 2 ini kosong kan selama 2 jam itu. 2 yang awal tuh kosong kan. Nah, berarti ditulisnya waktu idealnya tuh 2 kayak gitu. Nah, selanjutnya
ini tuh tinggal pengurangan aja dari misalnya A3 minus S2 gitu. A3 minus S2. Jadi itu tuh dikurang-kurangin. Kalau misalnya kita ketemu nih di sini 3 nih, ada angka 3 ya di mesin kedua yang 9. Itu tuh dapat dari pengurangan 68 dikurangi 65 kayak gitu. Jadi bentuknya tuh kayak segitiga gitu. Jadi 68 ke atas. Ntar, bisa ngasih pen nggak ya? Nggak bisa itu ya. Nggak ada pen ya. Nah, 68, terus habis itu kan 65 dikurangin hasilnya ke bawahnya lagi kayak gitu. Nah, gitu. Pokoknya bentuk segitiga gitu. Sama semuanya juga kayak gitu. Kecuali yang awalnya doang. Awalnya tuh ngelihat dari ini tuh si mesin satu kan 2 nih. Habis itu berarti kosongnya berapa sih? Kosongnya berarti 2 kan. Ada kosong 2 kayak gitu. Kalau misalnya SU-nya S di sini 3, nah berarti di sini I-nya 3 kayak gitu. Kalau 4 di sininya 4 kayak gitu. Nah, jadi nanti selanjutnya tuh tinggal yang kayak segitiga gitu. Gimana ya? Ya, pokoknya dari 19 misalnya ya, kita ambil dari yang A3 di mesin kedua. Itu kan 19 dikurangin S2 19 kurang 19 hasilnya tuh 0. Hasilnya di yang ketiga kayak gitu. Itu tuh untuk ngelihat ada nggak sih waktu idle atau waktu pengangguran kayak gitu. Lanjut lah. Ada yang mau ditanyain nggak? Ngerti nggak? Ya, jadi kalau misalnya yang mau cari idle atau I, ada urutan produk ke I. Misalnya kita yang ya di yang 3 ini ya. Kita cari I pada urutan 9, berarti I9 sama dengan A9 dikurangi A9 dikurangi S8 gitu. Jadi rumusnya I sama dengan AI dikurangi SI-1 itu bisa juga. Iya, lanjutin aja, Jo. Sebenarnya setiap mesin tuh punya waktu I-nya. Jadi nanti yang harusnya di mesin satu juga kita nyari waktu I-nya. Tapi di sini kalau misalnya kita cari di mesin satu tuh semuanya 0, berarti nggak ada pengangguran. Adanya di mesin kedua kayak gitu. Nanti kalau kita habis ini kan kasusnya M lebih dari 2 ya. Nah, nanti di sini tuh di yang misalnya ada nanti tahap 3 itu ada waktu penganggurannya di mesin satu, mesin 2, mesin 3 kayak gitu. Lanjut aja langsung ya itu rumus-rumusnya. Nah, soalnya ini. Stop. Nah, di sini tuh ada mesin 1, mesin 2, mesin 3 kayak gitu. Nah, pertama tuh yang harus kita cari itu apa sih? Nah, berarti kan di sini tuh M itu mesin kan. Nah, M itu pokoknya jumlah mesinnya berapa? Kan kalau N produknya. Nah, di sini ada M-nya sama dengan 3. Berarti kita harus cari dulu K-nya. K-nya itu adalah nanti kita mau berapa sih yang kita bakal hitung, misalnya satu mesin sama 2 mesin dulu kayak gitu-gitu. Jadi nggak bisa langsung tiga-tiganya kita kerjain langsung kayak gitu. K-nya tuh kita dapat 2, berarti ada di sini tuh berarti kita punya 2 alternatif jadwal. Kalau misalnya ada 4, berarti ada 3 alternatif jadwal. Kalau misalnya 8 gitu, berarti ada 7 alternatif jadwal kayak gitu. Nah, alternatif yang pertamanya itu adalah kita pakai mesin 1, I1 sama mesin kedua. Mesin ketiga. Habis itu nanti yang mesin keduanya, yang keduanya itu di perjumlahan antara mesin 1 sama mesin 2, terus mesin 2 sama mesin 3 kayak gitu.
Nah, kalau misalnya kita menggunakan aturan Johnson, jadi dia udah pakai aturan Johnson ya, langsung dapat tahapannya itu mulai dari angka 2, 1, 5, 3 sama 4. Nah, didapatnya gimana sih? Nah, dapat nilainya ini dapat nilainya di bawahnya. Terus nanti keluar mesin 1, mesin 2, mesin 3. Nah, itu tuh dapat nilai segitu. Nah, kita bisa lihat ya, di mesin 1 tuh nggak ada waktu idle. Tapi di mesin kedua ada waktu idle, di mesin ketiga juga. Nah, habis itu di bawahnya ada tuh caranya buat nyari waktu idle di mesin 1. Nah, cara nyari idle di mesin 1 itu adalah keseluruhan waktu totalnya kita terakhir itu di angka 41 ya. Bisa dilihat di mesin ketiga yang produk terakhir di SU S5 di mesin ketiga. Di situ ada 41, berarti keseluruhannya tuh si produk ini akan end produk dan semua proses ini selesai pada waktu ke-41 ini. Nah, terus jadi gimana dong nyari waktu idle-nya gitu ya. Caranya itu 41 ini dikurangin sama si mesin 1 ini beres di berapa sih gitu.